Ya, kita akan berbicara tentang multiple dan nested condition. Jadi, multiple condition terlebih dahulu. Multiple condition ini terjadi saat syarat dari suatu program itu syarat dari suatu pertanyaan itu lebih dari satu macam ya. Jadi contohnya di sini kalau ada lebih dari satu syarat, yaitu saya lapar dan saya punya uang, maka itu disebut dengan multiple condition. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, lebih dari satu kondisi ini biasanya disambungkan atau dihubungkan dengan operator AND atau OR. Nah, jika ada yang belum jelas di sini, langsung saya di-cut ya. Di-cut-nya dengan bersuara saja. Jadi kadang-kadang mungkin saya tidak baca chat di tengah-tengah menerangkan, tolong langsung di-cut di tengah. Nah, terus kemudian, jadi N itu terjadi kalau syaratnya dua-duanya harus dipenuhi. Jadi kalau yang satu false, hasilnya suatu kondisi itu kan true atau false. Kalau salah satu false, maka hasil dari N ini adalah false. Karena dua-duanya harus dipenuhi, dua-duanya harus true. Sebaliknya, OR itu, kalau salah satu memenuhi syarat, sudah dianggap dipenuhi. Jadi, kalau untuk OR, kalau salah satu true, maka hasilnya adalah true. Ya. Nah, untuk hierarki, N itu dianggap lebih tinggi dari OR. Artinya, kalau ada multiple condition, maka N ini lebih dikerjakan duluan. Kalau tidak ada kurung. Tapi kalau ada kurung, maka tergantung kurungnya ada yang lebih dalam, maka itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, contohnya ini adalah multiple condition, tidak ada kurung ya di dalamnya, maka yang dikerjakan adalah N terlebih dahulu. Total lebih besar sama dengan 144, N length lebih besar sama dengan 4, ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya itu di-OR-kan dengan mark lebih besar 81. Jadi kalau misalnya yang N ini hasilnya true, maka pasti OR-nya ini hasilnya true juga. Kalau mark lebih besar 81 itu true, maka OR-nya pasti true juga. Itu syaratnya. Ya. Sedangkan kalau N ini salah satunya false, maka dia hasilnya akan false. Nah, karena ini OR yang paling luar, kita akan ambil salah satu contoh di mana hasilnya false, itu kalau marknya tidak 81, tidak lebih besar 81, kemudian salah satu dari N ini false. Contohnya nomor 3 ya. Nomor 3 ini length-nya tidak lebih besar sama dengan 4, maka pasti false. Lalu false or nomor 3 itu marknya 40. False juga. Jadi false or false jadi false. Sedangkan contoh yang misalnya kayak nomor 6, mark lebih besar 81. True. Maka kita sebenarnya nggak perlu lihat yang belakang, karena ini OR. Pasti hasilnya akan true. Oke, contoh yang berikutnya, diberi kurung. Nah, karena diberi kurung di bagian OR, maka OR ini akan dikerjakan duluan, hasilnya baru di-N-kan. Nah, ini kebalikan dengan yang tadi. Karena ini di-N-kan, maka kalau length tidak lebih besar sama dengan 4, itu pasti semuanya akan false. Contohnya nomor 3,
dan nomor 6. Karena nomor 3 length 3,5. Ini nggak usah dicek yang depan, itu hasilnya pasti false karena N ya. N ini dikerjakan belakangan. Nah, yang hasilnya true itu berarti yang di depan ini salah satu true, yang di belakang juga harus true. Contohnya nomor 1 misalnya ya. Nomor 1 itu mark lebih besar 81-nya false, tapi totalnya true. Maka ini true and belakangnya lengthnya true juga. True and true jadi true. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh pemakaian N yang sering dipakai itu adalah biasanya N itu dipakai untuk menyatakan suatu range. Kalau lebih dari ini dan kurang dari ini, nah itu harus terjadi dua-duanya, lebihnya dan kurangnya. Maka dia ada di suatu range. Contoh pemakaian OR itu adalah kalau dia di luar range. Jadi dia kalau kurang dari atau lebih dari, nah itu berarti di luar range. Jadi pemakaian on N itu seringkali kebalikan dari OR ya. Kalau N itu di dalam range, OR di luar range. Sedangkan nested condition itu seringkali dipakai, misalnya kalau ada kasus seperti ini, ada tabel di mana kondisinya itu sesuai dengan tabel tersebut, harganya, maka seringkali kita kepinginnya pakai multiple condition. Itu bisa terjadi, tetapi tidak direkomendasikan, terutama kalau pilihan dari tabelnya itu lebih dari 2 macam. Kebetulan ini contohnya cuma 2 macam. Kalau pilihannya ada sampai 4 macam masing-masing, maka kemungkinan yang terjadi itu ada 4 kali 4, 16 macam. Maka if kita itu bisa jadi 16 macam dan untuk dibaca itu nggak nyaman. Plus kita mungkin bisa ketinggalan satu. Ya, jadi yang paling berbahaya itu adalah kita ada kombinasi yang ketinggalan. Karena saking bingungnya membuat 16 macam kombinasi itu. Nah, itu akan lebih baik kalau memakai nested condition. Nested condition itu if di dalamnya if, atau if di dalamnya elif, atau if di dalamnya else. Kalau nested condition, maka akan kelihatan lebih rapi, tertata, dan tidak ada yang ketinggalan. Kalau kasusnya seperti tadi. Jadi itu tergantung kasus, mau pakai multi atau nested. Oke. Sekarang kita bahas exercise-nya. Inputnya overall grade, lowest, dan age. Oke, ini tadi berarti pakai multiple condition ya? Iya, Bu. Untuk calculate sama outputnya itu begini. Ini ya, langsung aja ditulis. If overall grade lebih besar sama dengan 90, or lowest grade lebih besar sama dengan 75, and age lebih besar sama dengan 17, output eligible kan ini ya? Iya. Ya, langsung tulis saja output eligible. Else, baru else, dikasih masuk lagi satu kali supaya kelihatan masuk, indennya kelihatan. Ya. Else output not eligible. Ya. Jadi nomor 4-nya N.
Oke. Bisa Terus di Python. stop share. Ya. Nah, sekarang ada yang mau Python-nya? Saya, Bu. Oke, silakan. Ini. Input. Oh, ya ini berbeda lagi ya. Jadi tidak semua input diberikan di depan, diisikan di depan. Jadi begitu umurnya nggak cocok, dia nggak nginput lagi. Untuk nilai itu harus 2 macam yang diinputkan kan dia. Oh, Nilai gimana rata maksudnya, Bu? sama nilai terendah. Oh, nilai rata-rata dengan nilai terendah. Jadi dia nggak satu nilai gitu aja ya? Bukan. Jadi gini misalnya ya, saya ambil contoh tes bahasa Inggris kayak IELTS, itu kan ada reading, speaking, apalagi ya, writing ya, reading, speaking, writing, sama listening. Ada 4 macam ya kan. Nah, waktu listening itu nilainya gini, kalau rata-rata nilainya 6,5 lolos ya. Tapi dengan syarat bahwa di antara reading, speaking, listening, dan writing itu nggak boleh ada yang lebih rendah dari 6. Maksudnya itu seperti itu soal ini. Jadi ada nilai rata-rata, itu berarti 4 nilai itu di rata-rata. Ada dari 4 itu yang paling rendah apa? Kalau walaupun rata-ratanya 7, tapi yang paling rendahnya 5 itu nggak lulus. Jadi ini harus bikin berapa nilai? 2 gitu ya? 2 aja. Jadi ditanyakan nilai rata-ratanya berapa dan nilai terendahnya berapa. Oh. Oke, nanti saya baikin dulu ya, Bu. Langsung aja diketik di sini, nggak apa-apa. Ya, soalnya kayak saya agak bingung kalau kayak gini. Ini mulai dari mana ya, Bu? Ini dari situ boleh. Berarti kan yang di-input ada nilai. Kamu kasih namanya nilai rata aja. Nilai rata. Jangan lupa L-nya huruf besar. Kan camel ya. Iya. Sama nilai terendah. Di bawahnya inputkan nilai terendah. Di bawah sini paling bawah atau? Enggak, di bawahnya nilai rata ini. Di bawahnya input nilai rata. Oh. Inputkan lagi juga nilai terendah. Gini ya berarti. Ya. Berarti yang ini INT nilai terendah ya, Bu? Ya. Gini. Iya, benar. Gini ya, Bu ya? Benar. Nilai rata-rata itu lebih besar sama dengan apa lebih kecil ya? Lebih besar kayaknya ya. Lebih besar ya? Nggak pakai sama dengan ya berarti? Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan, tapi itu lebih kecil sama dengan yang kamu tulis. Oh. Mana tadi? Nah. Gini. Ya, kalau seperti ini dia pastinya kalau umurnya 17, rata-ratanya 80, nilai terendahnya 76, oh ya dapat. Ini bukan N ya, kalau nggak salah di soalnya OR. Artinya salah satu aja terpenuhi sudah beres ya. Oke, gini ya, Bu. Ya, Saya stop share ya, Bu. bentar. Biar yang lainnya juga lihat dulu. Iya, Jadi, ya.
Ini cara mengerjakannya nested. Kalau tadi yang flowchart algorithm, itu cara mengerjakannya itu pakai multiple condition. Kalau ini pakai nested ya. Oke, bisa stop share. Oke, makasih Bu. Oke, kita akan lanjutkan exercise 2. Nah, biasanya kan ada off dulu ya. Ini karena sambil mengerjakan, jadi silakan Anda sambil mengerjakan sambil istirahat. Berapa menit nih mengerjakan exercise yang kedua? Exercise yang kedua ini pakai tabel ya. Jadi seperti yang tadi Udah sampai selesai, Bu. contoh. Jadi kalau exercise 2 ini lebih cocok. Sambil saya share screen. Exercise 2 ini tidak cocok kalau pakai tabel-tabel begini ya. Tidak cocok pakai multiple condition karena nanti terlalu banyak. Jadi ini cocoknya memakai nested condition ya. Yang minta dihitung itu diskonnya berapa dan terakhir bayarnya berapa. Oke, jadi silakan dikerjakan. Walaupun sudah hampir selesai, nggak apa-apa. Saya tunggu sampai jam berapa? Atau dilanjut dulu, karena toh tinggal sedikit ya. Dikerjakan sekitar 10 menit ya. Sudah, Bu, algoritmanya. Iya, mungkin tunggu beberapa menit lagi biar yang lainnya juga coba bikin dulu algoritmanya.
sambil mengerjakan, saya ingin tanya, apa ada yang kuliah PPI KPH? Ada, Bu. Ya, Bu, ada, Bu. Sudah tahu nggak Zoom record-nya untuk minggu ini tuh di mana ya? Bolehkah tuliskan di chat? Setiap minggu beda atau sama? Zoom Sekali sih, Bu. Soalnya yang pertama itu tiba-tiba kan harinya diganti kan. Terus jadi kayak waktu dikabarin kalau ganti harinya tuh jadwalnya sudah selesai. Jadi kita baru minggu lalu. Oh gitu. Diganti hari apa emangnya? Diganti hari Selasa. Oh, semula hari? Kamis. Oh, terus minggu lalunya tetap Selasa atau minggu kemarin Selasa atau Kamis jadinya? Lalu Selasa. Oh, jadi sampai akhir semester Selasa ya? Iya. Oke. Sama mungkin Pancasila E6. Saya butuh 2 Zoom untuk itu. Sudah saya chat private, Bu, meeting ID-nya. Oh iya. ID aja, nggak pakai password jadi ya? Oh, pakai, bentar. Oh iya. Oke. Thank you. Jadi ini Selasa jam 1. Iya. Oke, kita bisa bahas sekarang algoritma dulu ya. Tadi siapa? Jovan. Iya. Oke, sebentar ya, sambil saya cek soalnya lagi, biar nggak salah. Oke. Ya, jadi cek kalau member ada if, ada else-nya. Tapi kalau bukan member, pasti diskonnya 0 gitu ya. Nggak peduli dengan berapa purchase-nya. Oke, thank you. Yep. Bisa di stop share. Nah, sekarang untuk Python-nya ada yang mau share lagi? Bu, mau nanya yang tadi algoritmanya Jovan. Oh iya, Jovan bisa di-share lagi kalau gitu. Cuma nanya kalau itu kan tadi if, terus bawahnya else, bawahnya lagi else. Kalau misalnya dijadiin if, else if, terus paling bawah itu else, gimana, Bu? Beda. Mungkin Jovan bisa share lagi nggak apa-apa?
biar kelihatan bedanya. Ya, jadi begini. Ini kan if member. Nah, di dalamnya member itu ada if sama else sendiri, ya. Karena member itu pasti dapat diskon. Tinggal diskonnya itu berapa. Oh, oke. Ya, karena itu beda. Jadi kalau totalnya lebih, maka diskonnya sekian. Kalau enggak, berarti kan masih member, tapi totalnya lebih rendah. Maka diskonnya lebih kecil. Oh, itu ya. Itu if dan else-nya di dalamnya yang Di dalamnya member. if member, ya. Jadi if membernya sendiri juga ada else-nya. Ya, Yang else. if member itu else-nya itu yang diskon 0 ini kan. Oh, oke. Ya, makasih Bu. Ya. Oke, thank you. Ada yang You stop share. ya, thank you Jovan. Aku Python-nya juga sudah kok. Bu. Ya, coba saya ingin lihat yang lain dulu. Ada yang merasa belum pernah share screen? Mungkin siapa ya? Fadli. Untuk patennya masih belum, Bu. Masih proses. Nggak apa-apa di-share apa adanya, sama seperti tadi nanti kita bareng-bareng kerjain sambil kamu mengetik. Ya ini kayaknya karena ada pertanyaan membership yang yes no lagi, kayaknya kita terpaksa pakai string. Jadi untuk string ya, ini bisa nggak diperbesar dikit ya? Saya kok nggak kelihatan ya. Nah, untuk string, inputnya itu kayaknya otomatis sudah string, jadi bisa langsung dicek benar atau enggaknya, itu pakainya sama dengan, tapi nggak usah di-convert jadi apapun gitu ya, jadi langsung dipakai. Apakah member? Ya. Ya. If yang pertama itu kan member atau tidak gitu ya. Jadi langsung if member sama dengan tanda petik yes. Ya, pakai tanda petik tapi yes-nya. Nah, di dalamnya baru ada if yang belanjanya ya. Kalau ini harus diubah jadi int ya. Oke, yang dihitung adalah diskon dan harga akhir ya. Masih. Ya benar, tadi di print Anda dapat diskon berapa ya. %. Nah, terus di bawahnya ya baru dihitung.
Apa nggak lebih gampang kalau ini aja, apa, kamu buat variabel diskon gitu. Diskon sama dengan, nggak harus di atas loh naruh variabel itu. Di bawah juga boleh, di dalamnya if juga nggak apa-apa ya. Jadi diskon sama dengan 10% kali apa? Oh, maksudnya tadi diskon itu kamu mau ini ya, sorry. Maksudnya kamu mau membuat 10/100-nya di atas gitu ya? Iya, Bu. Oh iya boleh. Kasih nama diskon 1, diskon 2 gitu ya di atas. Ada yang 5% soalnya ya. Oke. Nah, itu di sana total sama dengan diskon 1 dikali bentar. Sorry, nama total sudah dipakai ya. Jadi kamu harus ganti nama ini yang bawah ini. Bukan total apa? Total akhir gitu ya. Jangan lupa A-nya huruf besar. Balik nih. Ya. Ini acara apa tuh? Terus totalnya yang belakang ini Hah? harus di INT dulu. Ya, soalnya kan kayaknya namanya nggak cocok ya, saya baru sadar. Ini bukan total ya, ini diskonnya ya, berarti ya. Diskon dikali total itu kan diskon akhir ya, bukan total akhir ya. Total akhirnya belum dihitung berarti. Ya, total akhirnya dihitung lagi ya sendiri. Ini berarti dihitung lagi itu. Iya, dihitung lagi. Di bawahnya diskon akhir ada total akhir ya. Sebelumnya print ini. Ya. Berarti total akhir itu total dikurangin diskon ya. INT total dikurang diskon. Nah, kalian melihat nggak ada sesuatu yang tidak efisien? Karena kita nulis INT total berkali-kali ya. Iya. Jadi solusinya gimana enaknya? Nanti aja. Totalnya taruh luar. INT total dikurang. Nah, jadi sebenarnya yang baik itu adalah setelah input kita langsung. Saya mau nanya, itu yang mau diketahui itu apa? Anda mendapat berapa diskon yang didapatkan? Apa dituliskan diskon yang didapatkan itu yang dua macam, diskon sama hasil akhirnya. Bukan, maksudnya saya tanya itu diskon, maksudnya ditulis Anda mendapatkan diskon 10% gitu, atau cuman dapat diskonnya berapa gitu, total diskon berapa gitu. Kalau menurut saya sih dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Oh iya, tadi ya, balik lagi ya. Di salah soalnya. Jadi begini, yang terbaik itu adalah setelah input, Anda cek, ini hasil inputnya, kalau yang member kan sudah string ya, nggak usah diapa-apakan. Tapi kalau yang total ini kan kita kepingin hitungnya itu dalam bentuk angka. Jadi mungkin setelah total sama dengan input ini, mungkin di bawahnya, persis di bawahnya input total. Jadi mungkin tolong kursornya diarahkan ke sini, ke atas. Sesudahnya input total. Ya, di bawahnya ini, enter, mungkin kita buat variabel yang menampung angkanya ya. Mau diberi nama apa?
total INT gitu ya. INT ya sama dengan INT total. Nah, maka yang bawah-bawah ini setiap INT total diganti ya. Jadi total INT. Bisa pakai in lagi ya, Bu. Ah, betul. INT kurungnya dihapus semua. Berarti. Termasuk yang di if ini. Total INT itu yang di if. Ya, jadi ini total INT dikurang diskon akhir. Nah, ini tinggal ditampilkan, pertama yang tampilkan diskon dulu, baru total harga. Ya. Kalau kamu nggak pakai STR, tapi pakai koma aja bisa loh. Ya. Nggak usah INT juga, karena diskon akhir kan biasa. Ya. Oke. Terus total. Nah, ini silakan dikopas untuk else-nya. Kan isinya kira-kira mirip kan? Else titik 2 ya. Itu indennya harus geser itu untuk else-nya. Ya. Nah, bedanya apa? Ya. 5%-nya, Bu. Sama diskonnya itu diskon 2. Ya. Ya, sudah. Sisanya sama semua. Nah, sekarang else yang luar. Jadi indennya balik ke yang luar. Else titik 2. Kalau else itu nggak ada apa-apanya loh dalamnya harusnya. Elif yang ada. Kalau ini else aja. Else-nya cukup bicara apa? Boleh sih di cover semua. Tapi diskonnya nanti diisi 0. Jadi kalau mau kopas aja semua lagi. Nah, cuma diganti, Anda tidak mendapatkan diskon. Terus diskonnya ini 0. Dihapus atau nggak usah diisi aja, Bu? Nggak apa-apa, dikasih 0. Menunjukkan tidak ada diskon. Itu tetap aja, yang lainnya nggak apa-apa. Ya. Oh ya, jangan lupa ya, judulnya diganti ya. Jangan untitled 0. Judul ini, judul Python-nya. Ya. Itu else yang terakhir itu maksudnya yang non-member, Bu? Iya, betul. Karena di awal sudah di-input if member, jika iya, maka else Iya, selanjutnya maka if. kan jika tidak, sisanya tidak bukan member. Kan di atas itu if member yes. Berarti ini kan else-nya berarti kalau bukan yes ya. Benar ya? Oh iya benar. Itu kan diskon akhir sama total akhirnya sama print-nya bisa dikeluarin semua. Oh iya benar. Ya, karena print diskon akhir total akhir ini berkali-kali.
Mulai mana Dibuat- ya yang berkali-kali? dibuat Mulai Mulai variabel dari lagi total ya. akhir. Ya, mulai total akhir ini ya ada 3. Total akhir sama dengan ya itu. Sampai yang Mulai bawah itu. total bisa akhir sampai print ini yang bawah itu coba dikopas aja. Salah satu aja dikopas, dikeluarkan dari if else karena ini berarti kan dibaca berkali-kali ya. Mulai total akhir sama dengan total in ini. Atau gini-gini, kamu paling gampang dari diskon akhir sama dengan 0 ini, enter coba. Enggak, diskon akhir sama dengan 0, ya. Jangan dihapus loh. Di enter aja, di belakangnya itu. Di belakangnya 0, enter. Oke. Terus yang total akhirnya itu jangan diinden. Depannya spasinya dibuang. Maksudnya Ya ini, yang kamu lagi di kursor ini, kamu ke depan. Boom. Ya, itu hapus. Ya, kayak gitu. Bawahnya juga nggak usah diinden. Oke. Yang atas-atas, tulisan total akhirnya dihapus semua. 3 baris terakhir. Printnya juga dihapus. Print sampai total akhir. Pokoknya 3 baris ngapusnya. Kurang. Sampai total akhir ya. Yaitu hapus. Ya. Jadi maksudnya kan gini kan. Yang beda kan cuma tulisan Anda dapat diskon berapa sama ngitung diskonnya kan. oh iya. Kalau ngitung total akhir sama menampilkan itu kan nggak peduli if-nya gimana, tetap akan muncul kan. Jadi nggak usah dimasukkan ke if supaya programnya lebih sederhana, lebih pendek. Oke. Lalu total akhir yang paling bawah itu Bu, itu kan indennya dikedepankan tuh. Maksudnya itu nggak masuk, kalau nggak ada inden kan berarti nggak masuk else kan? Masuk yang if paling pertama kali yang member. Iya, nggak masuk if yang pertama juga. Dia di luar if. Kalau masuk if kan pasti inden di atas ya. Di ini ya if total in itu kan inden kan. Jadi perintahnya if member sama dengan yes ini kan pokoknya semua perintah sebelumnya kata else ini kan. Jadi satu grupnya itu ada 6 baris ya. If member sama dengan yes itu perintahnya adalah 6 baris sesudahnya itu. Perintahnya else-nya, else itu maksudnya member sama dengan 0, itu 2 baris saja. Nah, di luar ini bukan perintahnya if ini. Artinya apa? Artinya semua akan mengerjakan 3 baris itu. Makanya indennya saya suruh hapus tadi supaya nggak masuk else gitu. Oke, bagaimana? Bu, Ya. kalau misalnya kita pakai else if itu berarti di saat kalau syaratnya dijelasin satu persatu ya? Iya. Kalau ada misalnya pilihan apa ya misalnya? Yang kayak yes, no-nya dijelasin satu persatu gitu. Mungkin pilihan bukan 2 ya. Mungkin kira-kira pilihan 3, 4, 5 gitu ya. Jadi misalnya nilai Anda apa? A, apa B, apa C, apa D, apa E gitu ya. Jadi if nilai sama dengan A, else if nilai sama dengan B, else if nilai sama dengan C kayak gitu. Makasih, Bu. Ya. Ini aku stop share ya. Ya. Thank you. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Tapi yang exercise 2. Ini exercise 2 kan memang. Oh, enggak, yang sebelumnya ini, Bu. Punya saya kok error ya, yang nilai-nilai tadi itu. Oh, kalau mau di-share nggak apa-apa. Oh iya, benar.
Ini Bu, sudah masuk. Usianya itu kan di-input kan ya? Belum Iya. dijadikan integer. Oh, iya, Deng. Kurang yang D ya. Oh iya deh, Bu. Makasih. Oke. Oke, terima kasih.